Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Sabtu malam hari ini 2 Agustus 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu ya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena ngeri benar nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 20, puji Tuhan, kita membaca ayat 11 sampai 15. Di situ dikatakan, lenyaplah bumi dan langit sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Firman Allah sudah tertulis dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan kekal selama-lamanya. Tapi dalam kitab Wahyu nanti kita mau baca, setiap kita ternyata ada kitab-kitab kehidupan. Setiap Bapak Ibu punya kitab kehidupan, punya rapot. Jadi kita nih gak bisa bohong selama hidup di dunia ini. Maka pentingnya kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tutu saya, Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Haleluya. Tapi firman-Nya, haleluya, akan hidup kekal selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, pikiranku Bapa, hatiku untuk firman-Mu. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan. Tetapi firman Allah, haleluya, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Sabtu malam ini baru pertama kali di bulan Agustus, minggu yang pertama, Bapak Ibu ya, tanggal 2 Agustus. Terima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bersama saya saat ini ada di Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Besok ibadah minggu ada perjamuan kudus. Dalam pelayanan kami di Kota Jember, tiap bulan 2 kali perjamuan kudus. Pada awal bulan
dan akhir bulan. Karena Yesus sebagai awal, besok minggu awal bulan Agustus ada perjamuan suci. Nanti akhir bulan Agustus juga ada perjamuan kudus. Persis minggu yang terakhir itu adalah tanggal 31 Agustus. Bukan secara kebetulan. 31 Agustus adalah hari yang terakhir. Itu adalah hari Minggu. Ini kemurahan Tuhan kalau saya bersama Bapak Ibu bisa melayan pekerjaan Tuhan dengan setia. Itu anugerah Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Karena firman Tuhan katakan dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 2:17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita melakukan ini firman. Karena firman Allah adalah kehendak Allah. Supaya kita kuat kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Wahyu pasal 20. Makin hari makin mendekati pasal yang terakhir. Karena kitab Wahyu adalah 22 pasal. Ya. Jadi nanti selesai ini saya tetap akan komit membaca kembali, mengulang. Ya, karena ini firman Allah. Kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh Bapak Ibu berpendapat, oh sudah selesai. Kalau selesai sudah tidak perlu baca firman Allah, itu salah itu. Ya, jadi kita harus berkali-kali baca Alkitab. Seperti Bapak Ibu, kalau sudah makan kenyang, apakah kalau sudah hari ini sudah kenyang, sudah tidak makan lagi? Tidak kan, makan terus kan, karena supaya hidup sehat. Demikian kita supaya rohani sehat, makanlah firman Allah. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, supaya hidup kita, rohani kita sehat. Mari kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu kau melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wow. Jadi dia itu siapa? Yesus. Aku melihat suatu tahta putih yang besar. Pasti tahta putih ada di surga, sudah. Dan dia adalah Yesus yang duduk di atasnya. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ternyata langit dan bumi lenyap. Seperti di dalam Matius 24 ayat 35. Tertulis juga Bapak Ibu. Ya, Matius 24 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, itu waktu di bulan, waktu di Injil Matius 24:13. Sekarang di kitab Wahyu digenapi. Ya, penggenapan, yaitu sudah tidak ada lagi di sekitar ini, tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, terus ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Manusia selama hidup di dunia ini, ya, kata firman Tuhan, berlaku secara umum ada penghakiman. Berlaku secara umum yang manusia berdosa, yang kehidupan yang penuh dengan dosa akan ada penghakiman. Tapi kalau tidak hidup di dalam dosa, artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, berlaku Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas tidak ada penghakiman, sudah. Nggak ada. Saya yakin bagi orang yang taat kepada firman seperti Rasul Paulus, nggak ada penghakiman itu. Ibrahim nggak ada, Nabi Nuh taat. Saya yakin nggak ada, ayatnya nggak ada itu. Ibrahim dihakimi, langsung ayatnya ada kok. Ibrahim, Ishak, Yakub ada di dalam kerajaan surga. Bahkan Rasul Paulus juga, aku melihat langit yang ketiga. Wow. Ya, saya sendiri pernah ngalamin itu waktu 2021. Diperlihatkan Tuhan surga. Waktu mata saya kena operasi katarak. Ya, padahal di kamar saya gelap, langsung tatap muka ke atas penuh dengan terang cahaya. Ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan saya lihat malaikat. Berarti kalau saya dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, langsung masuk ke surga. Seyakin-yakinnya itu. Bertriliun-triliun persen harus punya keyakinan. Oleh karena itu keyakinan harus diimbangi hidup kita berkenan, konsekuen, konsisten kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena janji Tuhan memang, ini Roma 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini firman Allah, bukan dari saya. Yang ada dalam Kristus berarti hidupnya di dalam firman Tuhan, yang hidupnya taat sama Tuhan Yesus,
yang setia sama Tuhan, ya, tidak main-mainin dosa. Ini firman Allah berlaku bagi umum orang yang Kristen yang hidupnya banyak dosa, tidak bertobat, ya, tidak pernah gereja. Kristen sih Kristen, ya, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan, ada penghakiman. Maka dikatakan sini ayat 13, ya, ayat 12 tadi dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil siapapun yang berdiri di depan tata. Jadi ini masuk di depan tata pengadilan, saudara. Dan tidak bisa bohong karena setiap saudara ada kitab kehidupan, ada rapotnya, dan ada database-nya kitab kehidupan. Dihakimi menurut kitab-kitab itu. Oleh itu dari saat ini, ya, kita mau sungguh sama Tuhan supaya kitab kehidupan kita biru semuanya, nggak ada merah-merahnya. Ya, kalau ini maksudnya merah-merah semua ini saudara masuk dalam penghakiman, ditimbang sama Tuhan, ya. Tapi bagi kita yang biru-biru semua, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya seyakin-yakinnya langsung bersama Tuhan, saudara, ya. Dan ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Semua dihakimi, laut menyerahkan. Maka saya punya pandangan pribadi, pandangan pribadi, ya. Jadi orang kalau di dalam Kristus mati tidak boleh, menurut saya tidak mengizinkan untuk dibakar, saudara. Bakar abunya dibuang ke laut. Ini ternyata nih, laut menyerahkan orang-orang mati. Nah, ya, orang yang mati di dalam laut kan banyak itu. Termasuk orang dibakar, itu debunya ke ini masuk ke dibuang ke laut kebanyakan, ya. Ini pandangan saya pribadi, ya. Ini pandangan saya pribadi, ya. Jadi masing-masing kan punya pandangan. Seorang hamba Tuhan memberikan pengertian. Karena saya terus terang nggak setuju kalau tempoh hari ada orang tanya sama Pak Pendeta, boleh orang Kristen? Kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan, sebaiknya jangan. Karena di dalam Alkitab nggak ada tuh orang Kristen harus kubur dibakar, nggak ada. Yang ada dalam Alkitab tuh Saul dibakar. So, kalau bisa baca di 2 Samuel fase yang terakhir. Ya, dan ternyata lautan api itu orang-orang durhaka. Coba kita baca terusnya, ya. Lautan api seperti apa itu? Ayat 14, dan maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah ini, dan kerajaan maut, orang-orang yang tidak ada dalam firman Tuhan dilempar ke dalam lautan api. Masa dibakar itu berarti ada api, kan? Ya, coba itu, saudara. Jadi saya kurang sependapat, tidak setuju, ya. Itu tanya kepada saya, seorang nanti hamba Tuhan yang lain punya pandangan berbeda, masing-masing punya pandangan. Tapi saya berdasarkan Alkitab seperti ini. Yesus, saya mau tanya, Yesus dibakar apa dikubur? Kubur. Ya, Adam dan Hawa semua, Ibrahim, ya. Jangan punya alasan, kalau kubukan dibakar kan tidak ngerepotin anak. Ikuti firman atau ikutin kedagingan manusia. Itu kan ikutin horizontal manusia. Ikuti firman. Kalau saya ikuti firman Tuhan sebagai bukti, ya. Saya jelas ikutin, saya mau setia sama Tuhan dan ikuti firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab juga nggak ada tertulis tuh orang yang mati dibakar akan dahulu bangkit. Coba tunjukkan, saya nggak ada. Tapi yang orang mati dalam Kristus dikubur, itu dikubur, yang harus dikubur, saudara. Coba saudara baca di 1 Tesalonika 4 ayat 17, ayat 16. Saya mau baca. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkal Allah berbunyi, Tuhan akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu mati dalam Kristus. Dan di Matius 25 juga tertulis, saudara, ya. Banyak mereka dikubur, itu mereka bangkit, saudara. Bangkit, saudara. Ya, coba saya mau baca nih, ya, supaya jelas itu firman Allah bahwa itu yang mati dalam kubur itu mereka akan bangkit, saudara, akan bangkit nanti, ya. Untuk itu sebaiknya kita memang hidup di dalam firman Allah, ya. Jangan sampai kita mau hidup ngatur sendiri, tidak melakukan firman Allah. Jadi kita mau taat kepada firman Tuhan, apa yang terus dalam firman Tuhan itu kita harus lakukan, ya. Demikian, mari saya mau baca, ya. Saya mau baca ini, dapat mereka yang sedang tidur lagi membangun di situ lalu pergi berdoa. Sebab ada ayatnya itu, semua tertulis dalam firman Tuhan. Apa yang terus dalam firman Tuhan pasti terjadi. Bangkit pada waktu Yesus bangkit itu, semua orang-orang dalam kuburan itu bangkit, sudah terjadi daun. Ini ada yang saya mau cari, ya. Ini ayatnya di dalam Injil Matius itu tertulis itu, ya, supaya kita betul-betul hidup di dalam firman Tuhan, ya. Sebentar, saya mau baca dalam Matius
pasal Matius, bentar Bapak ya, itu tertulis itu semua. Saya mau baca ini, yang di dalam kubur akan pasti bangkit in kubur. Jadi saya tidak sependapat kalau matinya itu dibakar, saudara. Yang dibakar itu adalah orang-orang yang 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 tidak di dalam firman ya. Jadi seperti Saul, saya mau baca Saul itu mereka tuh dibakar, saudara. Kalau saudara baca itu di 2 Samuel ya, 2 Samuel, nanti saya mau bacakan ayatnya, saudara ya. Ya, jadi supaya jelas firman Allah itu jelas firman Allah ya. Nah ini ya, lihat ini, saya buat ya. Matius 27, saya Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini kuburan-kuburan terbuka, orang kudus bangkit ya, bukan dibakar di sini. Ya, untuk itu mari kita mau takut akan Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga bagi saudara yang betul yang meninggal sebaiknya dikubur ya. Jangan dibakar ya, tanah dibakar itu kalau kita baca di dalam 2 Samuel ya, itu orang seperti Saul itu 1 Samuel, saudara, saya mau baca ya supaya saudara tahu ini. Saul itu dibakar, saudara ya. Saul dibakar itu ya. Coba saya mau bacakan ini supaya saudara jelas ya. Ini baca nih. Saul mati dibakar, saudara ya. 1 Samuel pasal 31 ya. Samuel pasal 31 ayat 12 saya mau baca. Maka bersiaplah segenap orang yang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul, ini mayat Saul ya, dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsian. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana, dibakar. Ya, karena kehidupan Saul tidak berkenan sama Tuhan. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, firman Allah dikubur sehingga kita taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh sama Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan, ikuti firman Tuhan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, akan tinggal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Besok hari Minggu kita berbakti kepada Tuhan sekeluarga. Siapapun, mari kita harus berbakti kepada Tuhan, mencari Tuhan, memuji akan Tuhan, dengarkan firman-Nya, dan kita menjadi pelaku firman supaya hidup kita diberkati sama Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan tertulis dalam kitab kehidupan, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, supaya pada waktu Yesus datang, sangkala berbunyi, kita langsung naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.